Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana ila daris salam wa hadana ila subulis salam wassalatu wassalamu ala khairil anam amma ba'du. Yang sangat saya banggakan saudara moderator Kang Roni, teman-teman pengurus Ikatan Remaja Masjid DKM Masjid Agung Ciamis yang pada hari ini bisa berkumpul di salah satu ruangan di Masjid Agung ini untuk sama-sama memperkaya hazanah wawasan kita dalam berbagai bidang. Dan hari ini kita akan bahas tentang masyarakat Islami atau konsep masyarakat Islami begitu. Nah, teman-teman semua, ya di tengah-tengah yang lain sedang, saya lihat di luar sedang pada nongkrong-nongkrong gitu ya, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Tetapi Anda sebagai pemuda dan pemudi memiliki komitmen lah gitu, keinginan untuk kemudian datang di komplek masjid ini untuk thalabul ilmi. Tentu ini hal yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah memberi kesempatan saya untuk bersilaturahim di kesempatan hari ini. Nah, teman-teman, kita akan bicara tentang masyarakat Islam ya. Kalau saya memang lebih senang mengatakan masyarakat Islami gitu. Islami. Walaupun itu sangat subjektif dan relatif gitu ya. Kalau kita pergi ke berbagai negara, ya misalkan Anda ke tahun 2008 saya berkesempatan untuk tinggal di Amerika Serikat, tempatnya di Hawaii. Hawaii itu pulau cantik gitu ya, indah gitu. Kemudian di negara bagian Ohio gitu. Iya, beberapa aspek memang kehidupannya sangat Islami di sana ya. Misalkan senyum dan sapa itu sudah menjadi hal yang biasa, tertib lalu lintas ya, keamanan gitu. Misalkan di kita juga sudah mulai itu gitu. Kalau ada perlintasan itu kita sebagai pejalan kaki misalkan sangat diutamakan keselamatannya itu. Kita ngatur sendiri lampunya, tinggal pijit gitu. Nanti kalau merah kemudian kita menyeberang. Atau kalau di kampus, di komplek Eastwest Center itu, kalau kita mau melintas ya, kemudian ada mobil kanan kiri, itu kedua mobil itu berhenti. Jadi mendahulukan dulu yang melintas, menyeberang gitu. Nah di kita kadang-kadang susah gitu ya. Saya pernah memberi kesempatan kepada yang nyebrang, di belakangnya nyalip, hampir ketubruk yang nyebrangnya itu gitu. Ya jadi aspek-aspek keselamatannya cukup luar biasa. Kemudian juga untuk yang disabilitas gitu. Untuk yang disabilitas artinya berkebutuhan khusus, itu juga ada perlakuan khusus gitu. Dari mulai tempat parkirnya untuk berhenti, itu kalau di sebuah sekolah itu parkirnya sama dengan kepala sekolah gitu. Khususan bagi murid-murid yang disabilitas gitu, atau mahasiswa yang disabilitas. Liftnya khusus, WC-nya khusus, tangganya untuk ke kelas khusus gitu. Jadi ramah berbagai kantor, kampus, sekolah itu sangat ramah dengan disabilitas atau teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Nah di kita sudah mulai sih, sudah ada, tetapi belum menyeluruh gitu. Saya suka kasihan sekali kalau ada yang disabilitas gitu, berkebutuhan khusus. Mau ke WC susah, mau turun tangga susah. Nah mungkin kita perlu cek nih, Masjid Agung ini sudah ramah disabilitas belum gitu, karena itu bagian dari ajaran Rasul. Kalau yang disabilitas mau ke masjid, dari mulai tangganya gitu ya,
mau turun ke masjid, kemudian nanti naik gitu, ya, masuk ke masjid, WC-nya, tempat wudhunya sudah memenuhi persyaratan itu belum gitu, ramah terhadap apa? Disabilitas gitu. Nah, walaupun di aspek-aspek lain juga Indonesia juga lebih unggul, misalkan dari segi keramahan masyarakatnya, ya, toleransi dalam perbedaannya gitu. Di Barat banyak yang Islami, tetapi juga banyak juga yang mungkin kurang Islami gitu. Salah satunya kalau tradisi-tradisi di luar negeri itu sangat individual gitu. Jadi kita jangan sekali-kali mengganggu hak-hak privasi mereka gitu. Contoh ketika yang terakhir saja, ketika saya di Australia, tinggal di apartemen di daerah Jesmond, New South Wales, bagian Australia. Nah, saya sama orang Surabaya. Nah, teman saya orang Surabaya itu kalau ngomong agak keras dan sambil merayakan omongannya itu cakak cekiki gitu, hahaha gitu. Padahal jauh, apartemen saya itu di sini, mereka tuh di sana. Oh, mereka tuh keluar, penghuni apartemen yang agak jauh itu keluar dan marah kepada saya dan teman-teman yang sedang berbicara agak keras gitu. Karena dianggap mengganggu apa? Privacy gitu. Di kita di Indonesia, tukang cilok, ya, cilok gitu, tang treng trong gitu ya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat gitu. Dekat kamar orang tidur pun tang treng trong gitu. Nanti datang lagi ada tahu bulat gitu ya. Datang lagi ada es krim, pedagang es krim ya. Apalagi di kampung saya itu datang lagi tukang sayuran yang apanya itu klaksonnya itu klakson modif gitu, kalau dibunyikan tuh terang tuh wang 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 wang, hampir terdengar satu RT gitu. Keras sekali. Tapi coba ada yang marah tidak? Nah, tidak ada yang marah. Nah, itu kelebihan kita. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kita tuh kalau di kita memang susah antri, nyebrang aja susah itu. Lembaga pendidikan itu kalau di negara-negara yang sudah maju itu jaraknya misalkan harus 500 meter dari jalan raya minimal. Dan 500 meter dari jalan raya itu kita sebagai pengendara hanya boleh berkecepatannya 15 sampai 30 per kilometer. Tidak ada yang sekolah, pelan sekali gitu. Nah, di kita belum itu. Ya, saya mencoba di tempat saya tinggal, saya ada diniyah ya, sekolah diniyah dekat jalan yang agak jalannya bagus, kemudian agak crowded gitu, sehingga kemudian banyak beberapa anak tertabrak oleh motor gitu, anak diniyah. Maka kemudian saya usulkan, memang agak sedikit melanggar, bikin polisi tidur gitu bahasanya ya, gitu. Bikin polisi tidur seperti yang di Newcastle gitu, begitu. Dan ternyata warga memprotes, ada sejumlah warga memprotes. Ya, saya yakinkan keselamatan anak lebih utama daripada kenyamanan Anda berkendara gitu. Anda enak saja ingin apa? Berkendara nyaman tapi tidak berpikir keselamatan apa? Anak-anak gitu. Nah maksud saya cerita-cerita ini adalah bagian tentang bagaimana konteks yang disebut dengan masyarakat yang Islami, masyarakat apa? Islam. Nah, oleh karena itulah teman-teman berbicara tentang konsep masyarakat Islam, kita merujuk sejumlah penelitian atau survei. Misalkan saya cari-cari ini yang terbaru saya temukan tahun 2018, yaitu Islamicity-Index.org tahun 2019. Dari situ menetapkan New Zealand adalah negara yang aspek-aspek Islamnya terbaik di dunia gitu. Di New Zealand itu ya. Nah, artinya di New Zealand ini praktek bukan keyakinan ya. Jadi apa yang dipraktekkan oleh negara dan masyarakat itu dianggap mempraktekkan ajaran-ajaran apa? Islam gitu. Menurut survei ini ya, negara itu negaranya sangat nyaman gitu. Kerukunan antar umat beragamanya baik, kesejahteraannya tinggi gitu. Korupsinya apa?
rendah gitu. Nah, indikator-indikator itu yang kemudian lembaga ini menempatkan Selandia Baru sebagai negara yang mempraktekkan nilai-nilai kepemerintahan yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu. Nah, Indonesia kita sebagai negara mayoritas itu ada di posisi 64. Nah, 64. Selandia Baru nomor 1, kita 64 gitu. Kemudian negara muslim lainnya seperti Arab Saudi, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, Malaysia, Pakistan, serta beberapa negara lain itu ada di kisaran 40 sampai 150. Itu negara-negara yang secara perundang-undangan, konteks negara itu mengatakan sebagai negara Islam. Nah, tetapi praktek nilai-nilai Islamnya ada di rentang 40 sampai 150. Jadi tetap saja seperti di kita masih ada banyak korupsi gitu ya. Kedisiplinan gitu. Kerukunan itu masih kurang gitu. Nah, sebetulnya juga ada riset tahun 2014 yang ditulis oleh Hussein Askari gitu. Hussein Askari ini seorang dosen muslim di Amerika Serikat gitu. Memang kajian-kajiannya concern bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an, nilai-nilai Islam itu dipraktekkan di masyarakat gitu. Nah, penelitian Hussein Al-Askari tahun 2014 menyatakan bahwa negara di dunia yang paling Islami setia pada nilai-nilai Al-Qur'an itu adalah Irlandia gitu. Kalau riset tadi menyatakan Selandia Baru, tapi riset sebelumnya menyatakan mana? Irlandia gitu. Nah, Hasan Al-Askari ini sekali lagi ini dosen di Amerika Serikat ya. Ada kota-kota lain menurut dia, kota yang Islami lainnya adalah Denmark, Swedia, dan Inggris. Nah, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Hasan Al-Askari ini ya teman-teman, justru menempatkan negara-negara yang bukan mayoritas warganya sebagai Muslim gitu ya, malah negara-negara Barat yang masuk dalam peringkat 25 besar gitu. Nah, alasan Hasan Al-Askari karena apa? 25 besar negara-negara Barat masuk negara Islami karena di sana mempraktekkan ajaran Islam, penerapan ajaran-ajaran Islam, keamanan terjamin misalkan ya, kesejahteraan negara terjamin gitu, dilakukan untuk warganya, ada keadilan, ada zero corruption gitu, dan lain-lain. Jadi negara-negara Arab itu hanya masuk di 50 besar gitu. Bahkan tidak ada negara-negara dari Arab itu masuk 50 besar. Nah, kemudian penelitian dari Askari ini juga mencantumkan Israel pada posisi 27 gitu. Negara Israel, negara Islami di 27 gitu. Dalam konteks penerapan nilai-nilai Islam. Israel misalkan mengutamakan ilmu. Kalau ada yang korupsi itu cepat sikat habis gitu. Kalau pemimpin tidak berhasil mengundurkan diri gitu. Jaminan kesehatan luar biasa. Coba Anda cek kenapa Israel kuat ya di internet ya. Kenapa Israel menjadi negara yang kuat, susah dikalahkan oleh Palestina. Dalam tanda kutip kenapa bisa menjajah Palestina gitu. Salah satunya memang negaranya kuat gitu. Kemudian ini lucu ya, bukan lucu, fakta dari Askari mencantumkan Israel posisi 27, Arab Saudi 91, Qatar di urutan 111 gitu. Nah, kemudian Malaysia di urutan ke-33, Kuwait di urutan 42, dan menempatkan negara itu dalam urutan 50 besar. Nah, sementara negara barat, AS dan Belanda itu di posisi 15. Lalu Prancis di urutan ke-17 sebagai negara Islami menurut Hussein Al-Askari. Nah, menurut Hussein, apa sih yang kemudian kenapa negara-negara itu disebut Islami, masyarakatnya Islami? Dianggap menerapkan ajaran-ajaran
Islam. Nah, indikator yang ditetapkan oleh Hussein Al-Askari ini, teman-teman ya, jika sebuah negara memiliki ciri-ciri ya, tak ada pemilihan pemimpin. Jadi pemimpin itu semau gue saja, turun temurun gitu. Kalau ada yang mencoba mengganggu silsilah turun temurunnya pemimpin itu, dibunuh gitu. Itu terjadi di beberapa negara Jazirah Arab gitu. Jadi kalau protes, kalau demo, udah habis gitu ya. Di kita kan alhamdulillah demo kapan saja tidak masalah gitu. Kalau kamu jadi penduduk Jazirah Arab mengkritik raja, habislah. Contohnya siapa? Jamal Khashoggi, seorang wartawan Arab Saudi yang kemudian mengkritik tulisan-tulisannya, mengkritik ya pemerintahan kerajaan gitu, kemewahan kerajaan. Kemudian apa yang terjadi? Jamal Khashoggi itu dibunuh. Dibunuhnya pun sangat mengerikan ya. Dibunuhnya di negara Turki, di kedutaan besar Arab Saudi di Turki gitu. Terbunuhnya itu, dan sudah jadi konsumsi nasional ya. Wah, dan sampai hari ini jejaknya tidak jelas gitu. Karena dibunuhnya dengan cara-cara yang sangat profesional gitu, oleh tim khusus gitu. Nah, jadi sebuah negara itu tidak ada pemilihan. Banyak di dunia ini ya, negara-negara Islam tetapi pemimpinnya tidak ada pemilihan. Korupsinya tingkat apa? Tinggi. Ada sejumlah negara mau bangkrut itu gara-gara pemimpinnya apa? Korup. Zimbabwe misalkan gitu. Ya, rakyatnya menderita korup, menderita pemimpinnya korup gitu. Kemudian negara itu ada opresi. Opresi itu menekan rakyatnya yang kritis, menekan rakyatnya yang tidak sejalan dengan pemerintahan yang digagas begitu. Kemudian memiliki pemimpin yang tak adil. Nah, ini tidak Islami. Jadi ciri-ciri masyarakat tidak Islami. Tak ada kesetaraan di depan hukum, ya, yang kuat yang memenangkan hukum gitu. Rakyat biasa walaupun kasusnya sangat kecil tetap saja dihukum gitu. Nah, itu tidak Islami gitu. Tidak ada kebebasan gitu ya. Anda bersyukur sebagai orang Indonesia nih, para perempuan ya. Di Arab Saudi itu baru beberapa bulan atau tahun yang lalu perempuan boleh nonton bola gitu ya, di stadion gitu. Perempuan boleh nyetir mobil. Nah, Anda sebagai masyarakat Indonesia, alhamdulillah, sebelum merdeka saja kita sudah boleh nonton bola. Perempuan boleh nonton bola, boleh mengendarai kendaraan dan lain-lain gitu. Nah, kemudian tak ada kebebasan, udah ya. Ada kesenjangan sosial yang besar gitu. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, itu ada lagunya ya, Roma Irama gitu. Itu kesenjangan. Kalau di sebuah negara, sebuah wilayah ada kesenjangan yang begitu, nah itu tidak Islami gitu. Yang Islami tentu nanti yang kaya mengurus yang miskin dengan mekanisme zakat yang dikeluarkan atau aksi-aksi individu untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Jadi kekayaan yang dimiliki betul-betul untuk mengelola rakyatnya, nah, gitu. Kemudian tidak mengedepankan dialog dan rekonsiliasi gitu. Kalau ada yang tidak sepaham, tidak sependapat dengan prinsipnya, tangkap gitu. Kalau perlu dibunuh gitu misalkan. Nah, itu tidak Islami ya. Tidak ada dialog. Justru masyarakat yang Islami, nanti kita akan merujuk ke masyarakat yang digagas oleh Rasul, itu masyarakat yang ada dialog gitu, ada rekonsiliasi. Nanti Anda kalau sudah berumah tangga, tidak ada dialog antara suami dan istri, bisa bubar kapan saja gitu. Inginnya maaf misalkan suami inginnya ditaati totalitas, didengar totalitas. Kalau ada keinginan tidak bisa dialog, nah, itu nanti rumah tangganya juga
tidak islami gitu. Bisa bubar kapan saja. Anda cek kenapa orang kemudian cerai, dan Ciamis sangat tinggi tingkat perceraiannya. Kita agak malu ini. Mungkin nanti proyek Irma nih ya harus bagaimana melakukan program-program preventif supaya perceraian di Ciamis tidak tinggi. Ada pendidikan pranikah gitu ya. Nah, nanti mungkin harus dijadwalkan nih pendidikan pranikah gitu. Supaya begitu teman-teman mau masuk jenjang pernikahan itu sudah siap dengan berbagai mentalitasnya. Karena yang penting nikah itu adalah nanti mentalitas. Salah satunya adalah kesediaan dialog antara suami dan istri. Jadi kalau yang mengedepankan dialog itu insya Allah langgeng. Ada konflik nggak, Kang? Kalau rumah tangga pasti ada. Mungkin Anda menyaksikan ya, bapak ibu Anda suka konflik sama ya gitu. Ya itu biasa, tapi kemudian ada rekonsiliasi gitu. Nah, jadi itu misalkan indikator-indikator yang disebut negara atau masyarakat yang Islami. Nah, teman-teman, memang di Al-Qur'an itu atau hadis tidak Islam atau wahyu Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit negara itu harus begini. Ya, pengelolaan masyarakat itu harus begini. Tetapi itu termasuk yang dalam hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu. Kamu lebih mengetahui urusan-urusan mengelola dunia. Tetapi prinsip-prinsip secara umumnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Ada musyawarah, ada kesetaraan, ada keadilan, tidak ada korupsi, kesejahteraan. Itu prinsip umum dalam konteks pengelolaan masyarakat gitu. Nah, dalam hal ini kita secara konseptual masyarakat Islam kita bisa telusuri secara teks juga secara sejarah. Nah, dalam menelusuri konsep masyarakat dalam teks Al-Qur'an nanti kita akan lihat konsep umat. Nah, dalam sejarah pengelolaan sebuah masyarakat dalam konteks bernegara, bermasyarakat, kita lihat Piagam Madinah, isinya apa saja gitu ya. Nah, satu-satu sekarang, basis konsep masyarakat Islami ini menurut Pak Dadang Kahmat, guru saya, kita bisa melihat dari konsep umat. Umat itu di dalam Al-Quran pertama ada umat muslimat. Apa itu umat muslimat? Yaitu masyarakat yang berkhidmat, tunduk, patuh, dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama, umat muslimat. Sebuah masyarakat Islami itu harus didasari oleh ketauhidan, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan sebagai basis penyerahan diri kita itu dalam konteks bermasyarakat. Kemudian ada ummatan wasato, yaitu masyarakat pertengahan, atau yang sekarang sedang didengungkan namanya masyarakat yang moderat gitu, yang memiliki peran syuhada ala nas, yang memiliki peran-peran penyeimbang di tengah-tengah masyarakat, peran-peran yang menjadi perekat masyarakat gitu, peragi masyarakat. Tadinya tidak enak, begitu ada ragi jadi enak. Nah, itu namanya umatan wasato, umatan tengah gitu. Atau dalam bahasa Inggrisnya moderate gitu. Wasaton itu bahasa Arab, wasatiyah bahasa Arab ya. Bahasa Inggrisnya moderat. Moderat itu apa sih gitu, adik-adik ya, teman-teman? Moderat itu kalau bahasa Sunda itu mejehna. Tidak ekstrim, tidak terlalu longgar, tidak terlalu ketat, mejehna gitu. Contoh adik-adik ya. Ini ada riset menarik, riset yang dilakukan oleh Pew Research Center yang memang concern juga meneliti tentang agama gitu ya. Nah, dia meneliti di 56 negara. Khusus meneliti jenis pakaian. Apakah jenis pakaian itu menjadi sumber kekerasan gitu. Ternyata risetnya menarik ini. Di 56 negara menunjukkan jadi baju yang terlalu sekuler, bahasanya ya, pakaian yang terlalu sekuler, artinya Anda tahu ya, sangat minim, bagian-bagian sensitif saja yang tertutup, yang lain-lain terbuka gitu.
atau pakaian yang terlalu fundamentalis, religius gitu. Maaf, misalkan pakaiannya sangat lebar ya, sangat rapat, walaupun tidak ada pandemi, hanya hanya matanya saja yang kelihatan gitu ya. Jadi sangat religius lah begitu. Bahasa lainnya sangat religius, tidak seperti Anda gitu. Maaf. Nah, ternyata yang mendapat kekerasan itu, teman-teman, nanti saya bahas. Justru Anda yang moderat, ini yang moderat itu Anda gitu. Nah, ternyata yang mendapat kekerasan itu yang terlalu sekuler juga terlalu religius tadi itu. Nah, kekerasannya bahkan oleh negara, oleh individu masyarakat dan lain-lain itu. Nah, ternyata adik-adik, yang tidak mendapat kekerasan itu adalah apa? Yang berpakaian moderat gitu. Nah, yang berpakaian, ininya logornya, yang berpakaian moderat gitu. Jadi tidak terlalu mencolok dalam konteks simbol-simbol agama, tidak juga terlalu terbuka. Nah, jadi Anda itu termasuk yang selamat kemana-mana, keliling ke berbagai negara di dunia dengan pakaian seperti itu disebut moderat. Nah, bahasa Sundana naon? Mejehna. Lawan moderat apa? Ekstrim. Jangan bilang radikal lah ya, bisa salah paham. Ekstrim itu lawan apa? Moderat gitu. Ekstrim itu contohnya apa? Anda makan seblak gitu ya, dengan pedas level 9 gitu. Kalau sampai level berapa paling tinggi itu? Enggak, yang mereka berikan itu 7 ya. Saya lihat ada yang puluh betul. Level berapa? 15. Oh, di atas. Itu kan gila itu apa? Pedas level berapa? 15. Ini pencernaan kita itu kaget, dalaman kita itu kaget. Itu namanya ekstrim, tidak moderat gitu. Jadi jangan curiga lah sama istilah-istilah apa? Moderat. Moderat yang mejehna. Cara beragama pun begitu sama. Kalau mejehna tidak ekstrim, ya, tidak sekuler, insya Allah masyarakat juga akan ya menerima agama yang kita anut di mana saja. Saya ketika tinggal di Amerika Serikat, kalau ada yang ngajak salaman, saya tetap mau laki-laki mau perempuan gitu. Karena itu bagi saya mejehna, moderat gitu ya. Kalau menolak nanti jadi curiga yang lain. Wah, ini ada apa? Kenapa nggak mau salaman gitu. Walaupun lama-lama ada hug. Hug itu kalau di Amerika itu saling apa? Kalau ketemu saling peluk gitu. Bukan cipikat-cipiki kalau di Amerika itu. Kalau kayak Jerman cipikat-cipiki. Kalau ini hug. Ya, saya pernah juga ada dosen perempuan, Sumadi, Steve, dia hug, saya hug, saya diam gitu ya. Saya mau salaman, salaman melulu sini, gitu ya. Hug gitu, karena sudah akrab, lama ketemu. Gitu. Ya tidak ada dorongan seksual kayak gitu, nggak ada ya, gitu. Nah itu Islami itu salah satunya wasatiyah, moderat ya. Jadi gampang Anda menerangkan masyarakat moderat itu masyarakat nu mejehna. Pakai baju mejehna eta moderat oge. Terlalu longgar juga nggak enak kan ya gitu. Terlalu ketat juga sesungguhnya nggak enak gitu. Pasti orang kalau pakai baju terlalu ketat melongnya agak beda ke kita. Cobaan Neng ya, cobaan Anda laki-laki. Nah gitu. Kalau pakai baju terlalu misalkan ini segala terlalu lebar, ini jadi tutup macam-macam, orang pun akan perhatian gitu. Ya, jadi mejehna we lah gitu ya. Itu yang disebut moderat. Nah, apa yang Anda pakai sekarang ini namanya moderat, mejehna, baik laki-laki ataupun perempuan gitu. Nah, masyarakat Islami di dalam konsep Quran itu juga disebut dengan ummat wahidat gitu. Ummatan wahidatan, yaitu masyarakat yang satu dalam agama, iman dan kebenaran. Jadi masyarakat yang isinya orang-orang Islam itu juga disebut masyarakat Islami gitu. Penampilan masyarakat Islami di Barat itu sekarang juga lebih lebih banyak mendapat perhatian.
Contoh kalau ada kafe muslim di luar negeri, di Amerika ada adik-adik ya, kafe muslim, kafe halal. Di Australia juga ada gitu ya. Orang Malaysia pengelolanya, saya juga pernah makan di sana. Itu sekarang mulai dilirik karena apa? Di kafe muslim itu pasti tidak ada alkohol, tidak ada yang mabuk. Kalau tidak ada yang mabuk, minim kekerasan. Karena orang yang mabuk itu biasanya memang tidak ingat, hilang kesadaran, betul, dan kemudian mudah melakukan tindakan apa? Kekerasan. Ummatan wahidat. Kemudian yang keempat, apa ini? Khairu ummat, atau umat apa? Terbaik. Kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi masyarakat Islam itu masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai keutamaan. Jadi selalu memegang nilai-nilai yang terbaik gitu ya. Ciamis manis, berarti berpegang teguh pada nilai-nilai yang bikin orang manis gitu. Kan senang kita itu ya teman-teman, kalau pergi ke tempat mana saja di sana ada orang manis gitu. Begitu kita masuk disambut dengan senyum gitu ya. Kemudian ditawarin apa keperluannya, mau ke WC cepat sekali. Oh itu ke sana toilet pak, restroom itu sebelah sana gitu. Wah itu seneng sekali. Itu khairul ummah sebetulnya. Nah, di kita baru dipraktekkan di dunia bisnis. Kalau Anda masuk ke bank, langsung dibukakan kan oleh satpam yang sekarang juga manis-manis gitu ya. Ada laki-laki, ada perempuan sama manis lah gitu. Bukakan priyogi naon Pak, tidak bisa ngisi rekening diisikan gitu ya. Nanti ketemu sama pelayannya, pinter, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau ini ibu-ibu, kasihkan sama yang laki-laki. Kalau yang perempuan, kalau laki-laki kasihkan sama perempuan. Aduh, ketemu sama yang manis. Jadi itu nilai terbaik. Pelayanan prima, nilai apa? Khairu ummah. Itu masyarakat Islami. Jadi kalau berbisnis memang begitu. Cara servisnya itu. Itu yang disebut dengan servis prima gitu. Makanya bank itu kan sebetulnya menyuruh kita untuk berhutang gitu. Begitu sebetulnya kita nggak niat mau hutang, mau apa, mau ini. Tapi begitu ketemu sama yang manis-manis gitu ya, menampilkan nilai-nilai terbaik, kita jadi tertarik gitu. Nah, kemudian dalam proses kemajuannya memungkinkan berjalannya mekanisme amar ma'ruf nahi munkar. Ada kontrol ya masyarakat Islam itu mendasarkan orientasi pada nilai-nilai terbaik. Mekanisme amar ma'ruf nahi munkar tersebut berdasar pada keimanan. Nah, kemudian kelima ada umat qaimat, yaitu masyarakat yang bercirikan selalu membaca ayat-ayat Allah dan bersujud pada tengah malam. Kemudian artinya tetap sebagai masyarakat Islami kita ibadah yang baik gitu. Salah satunya bersujud di tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Dari sebagian malam hendaklah kamu bangun untuk sholat tahajud. Asa rabbuka ayyam asaka maqamam mahmuda. Semoga Allah mengangkat kamu di tempat yang mulia. Jadi kalau kamu ini nggak ada yang bisa dikerjakan ya, saya tuh pengen kaya, saya tuh pengen pinter, saya tuh pengen karir baik gitu. Tapi yang hari ini Anda bisa kerjakan misalkan ya hanya thalabul ilmi, berorganisasi, ya sudah sholat malam. Sholat malam. Insya Allah nanti Allah menunjukkan karir yang terbaik. Saya dulu ketika pemuda itu hidup di zaman korupsi sangat akut adik-adik. Jadi agak frustasi juga kalau ingin jadi pegawai atau apa itu. Saya lihat pasti yang banyak duitnya yang lolos gitu. Atau yang kedekatannya cukup lekat. Jadi betul D3 itu duit, dulur, deket. Pasti gampang jadi PNS, jadi kalau sekarang jadi ASN ya, di mana saja gitu. Dulu memang sangat kelihatan begitu. Jadi tes itu formalitas saja gitu. Nah, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sebelum kawin itu ya, mudah-mudahan nanti diberi karir yang tidak menggunakan syarat D3 itu gitu ya. D3. Ya yang bisa saya lakukan karena saya bukan turunan pejabat. Saya tidak punya juga uang ya untuk membayar sejumlah kalau nanti tes. Saya hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan.
berdoa. Ya alhamdulillah gitu. Karena saya berniat begitu. Jangan sampai karir ini dinodai dengan masuknya saja dengan nyogok gitu. Nah, itu konteks masyarakat Islami ya. Jadi harus beribadah dekat dengan Tuhan. Yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha penjamin rezeki. Anda jangan sampai bergantung sama seseorang ya. Itu awal kemusyrikan kalau sudah bergantung sama seseorang. Anda takut kalau saya tidak dekat dengan ini nanti tidak dapat karir atau pekerjaannya di out. Nah, itu jangan gitu. Kemudian yang keenam yang disebut masyarakat Islami dalam konsep Quran itu adalah ummatan atau umat muqtasidat. Apa itu? Yaitu masyarakat yang bersahaja, proporsional dalam bertindak dan tidak berlebihan dan tidak berkurang. Nah, ini ciri masyarakat apa? Islami, bertindaknya bersahaja, menunjukkan kesederhanaan ya. Sederhana itu bukan miskin. Tetap sederhana itu juga mengharuskan Anda kaya, tetapi ketika Anda kaya tidak sombong, tidak pelit gitu. Sudah kaya sombong, pamer-pamerin ini apa misalkan punya cincin yang harganya 1,5 miliar gitu ya. Jangan pamer kalau 5.000 mah ya. Gitu. Makan ada itu ikan yang harganya hampir 15 juta cuma, bukan ikan daging, ikan saya lihat terakhir itu ikan. Anda makan dan bilang ini diimpor dari Jepang, harganya 15 juta. Makan sultan. Nah, sekarang biasa namanya apa? Sultan. Nah, itu tidak sederhana, bukan contoh masyarakat Islam. Kalau Kapolri sekarang misalkan kalau ada polisi yang pamer dengan mobilnya yang mewah, kehidupan yang mewah, sekarang langsung dicopot itu. Bagus juga lah ya. Untuk contoh menegakkan masyarakat Islam. Jadi bertindak proporsional. Kalau toh Anda kaya raya gitu ya, penampilan kayak siapa yang kaya tapi sederhana ya, Jack di Indonesia itu, Pak Dahlan Iskan lah gitu. Orang tahu dia orang triliuner, tapi tampilannya sangat sederhana. Bu Susi misalkan ya, walaupun sederhananya keterlaluan katanya ya, pakai sendal jepit ke ITB gitu, sempat dikritik gitu. Ya kalau di barat biasa itu gitu. Jadi bersahaja, sederhana. Walaupun Anda orang kaya raya, tetap bergaul dengan masyarakat apapun, tidak pilih gitu. Ya mau bergaul dengan yang, maaf kalau Anda ekonominya tinggi dengan yang ekonomi tinggi saja. Nggak mau gaul ya sama ke pos ronda, nggak mau gitu. Saya masih tetap ke pos ronda adik-adik malam Sabtu itu. Tapi tadi malam libur ya. Ke pos ronda malam-malam kadang-kadang dipaksa main gaplehnya. Kumaha deui nya. Kan we ada hiburan. Ikut eleh biasa da teu bisa gitu nya. Lucu di kampung saya itu ya. Misalkan kalau malam Rabu itu ngaji dulu. Malam Rabu, Senin itu ngaji dulu dari maghrib sampai isya. Beres ngaji kumpul di pos ronda. Garapleh gitu. Kan weda gapleh bagi masyarakat mah hiburan gitu, bukan main duit gitu ya. Ternyata saya teliti itu asal mula permainan gapleh itu ternyata itu permainan raja. Jadi raja itu kalau hiburan itu main gapleh. Nah, jadi kalau Anda ingin selevel kehidupannya dengan raja main gapleh ya di pos ronda gitu. Oke, kemudian ada itu umat muqtasidat. Kemudian yang ketujuh sudah 6. Jadi minimal itu 6 secara tekstual Al-Quran tentang konsep masyarakat. Selanjutnya tentang masyarakat Islami itu kita lihat dalam sejarah ya yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tertera dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah ini sebagai pilar masyarakat Islam, sebagai pilar bagaimana Rasul mengelola masyarakat, itu terdiri ada 47 pasal. Dari 47 pasal itu diringkas isinya, pertama ada tauhid. Tetap sebuah masyarakat Islami itu nilai-nilai ketuhanan di atas segalanya, gitu ya. Nilai-nilai ilahiyah di atas segalanya. Walaupun nanti kadang-kadang agama ya, itu juga mudah digunakan untuk alat politik,
untuk alat menindas dalam konteks-konteks tertentu ya. Misalkan ada istri protes sama suaminya. Contoh ya, kemarin kan ada kasus terbaru, istri menjadi tersangka di penjara bahasanya ya, karena menegur siapa? Suaminya yang mabuk-mabukan gitu, pulang mabuk gitu ya. Nah nanti si suami bisa kumaha ya nyarekan atau memarahi suami. Kan dalam Al-Quran, hadis, istri harus taat sama siapa? Suami. Nah itu salah menempatkan tauhid. Enak saja, itu memperalat tauhid namanya ya. Itu. Oke, kemudian ada persatuan. Nah, Rasul itu mengelola masyarakat Madinah dengan apa? Persatuan, ragam suku, ras, bahkan ragam agama. Jadi Rasul juga terbiasa berdialog dengan agama-agama yang bukan muslim gitu, non muslim. Kafilah-kafilah dari mana itu? Dari Najran kalau nggak salah ya, yang itu non muslim. Mereka menginap berhari-hari di rumah Rasul, berdialog dengan Rasul untuk belajar. Dan kenapa Rasul mendapat, betulkah Rasul mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi luar biasa, non muslim tapi nginep di rumah siapa? Rasul. Rumah Rasul itu apa? Masjid Nabawi. Ya, karena dulu belum ada hotel ya. Kalau sekarang sudah ada hotel, mungkin nginepnya di hotel gitu. Tapi Rasul memberi peluang itu. Kemudian persaudaraan. Nah, ini penting ya, alhamdulillah nih. Kita berorganisasi, kamu berorganisasi, itu salah satunya juga menjalin apa? Persaudaraan. Kalau Anda diem saja di rumah, tidak punya organisasi, tidak punya teman, tidak punya saudara gitu. Ya minimal kamu kalau nikah itu nanti diantar oleh teman-teman. Ini gitu. Ya, saya akan membina mahasiswa ya. Ada organisasi ABC di mahasiswa itu. Saya lihat kalau nikah itu pasti tim suksesnya di mana dia berorganisasi. Minimal dibantu segalanya itu, pengelolaannya gitu ya. Penerima tamunya, acaranya, akomodasinya gitu. Rugi kalau tidak berorganisasi, tidak punya persaudaraan. Ada persamaan. Ini masyarakat Madani yang dikelola Rasul itu ada persamaan itu ya. Artinya tidak ada diskriminasi kepada satu sama lainnya. Siapa yang melanggar hukum nanti dia kena juga hukum gitu. Kemudian ada pengakuan kebinekaan. Pengakuan kebinekaan itu keragaman ya. Walaupun Madinah, Jazirah Arab, tetap suku-sukunya berbeda-beda. Secara historis bahkan suku-suku di sana senang berkonflik. Maka dengan Piagam Madinah itu menjadi ada pengakuan kebinekaan dan kemudian ada pengakuan persamaan. Kemudian yang keenam, toleransi, saling menghargai ya. Demokrasi yang ketujuh, ciri masyarakat Madani itu. Demokrasi itu apa artinya? Saling bukan saling menghargai. Segala sesuatu dilakukan dengan cara musyawarah. Karena nilai dasar demokrasi itu sesungguhnya musyawarah gitu. Ya, bukan pemilihan umum. Pemilihan umum itu bagian dari musyawarah dalam skala besar, kesepakatan dalam skala besar. Kemudian juga modern nation state, HAM, menghargai hak-hak asasi apa? Manusia gitu. Anda tinggal di mana? Anda pilihan karir apa? Agama apa? Ya. Itu bagian dari hak apa? Asasi. Menikah tidak menikah juga asasi. Single atau tidak, single atau double itu juga apa? Hak asasi. Kata Pak Ridwan Kamil, kecuali jomblo itu nasib. Akhirnya gitu ya. Nah itu nilai-nilai apa? Masyarakat Islami dalam sejarah Madinah. Nah Kementerian Agama itu menyusun 4 indikator masyarakat Islami. Jadi masyarakat Islami menurut Kementerian Agama yang disebut dengan masyarakat yang rukun. Apa saja? Ada 4. Pertama, komitmen kebangsaan. Nah, walaupun kita tinggal di Indonesia itu masyarakat negara Islami, walaupun bukan negara apa? Islam. Dalam konteks khilafah bagi saya Indonesia itu sudah menerapkan sistem apa? Khilafah. Karena apa? Ada pemimpin presiden, eksekutif ya, sampai ke RT itu namanya eksekutif, presiden sampai RT itu eksekutif gitu.
kemudian ada yudikatif. Yudikatif itu ada kejaksaan, ada kepolisian, ada pengadilan, karena memang harus diawasi, dikontrol. Kemudian juga ada legislatif, ada sistem musyawarah berjenjang, itu ini. Nah itu sesungguhnya sudah menerapkan sistem apa? Khilafah. Gitu. Khilafah itu ya tergantung bangsa dan negara, tidak bisa dipersamakan di seluruh dunia ini. Gitu. Malaysia menerapkan khilafahnya dengan sistem pemerintahan parlementer. Kepala negara itu adalah presiden, tapi kepala pemerintahannya apa? Perdana menteri. Nah, itu Malaysia. Biasanya kepala negara itu pasti dipilih di antara raja-raja di Malaysia. Singapura cara menerapkan khilafahnya sama dengan Malaysia karena satu jajahan Inggris gitu. Parlementer. Kepala pemerintahnya perdana menteri, siapa itu namanya ya? Bersuku Cina, Lui Sui Hong atau siapa? Ya, takut saya salah. Tapi presidennya dari Melayu, namanya Halimah Yaakub, seorang perempuan, kepala negaranya. Indonesia dalam menerapkan khilafah dengan sistem presidensial itu, bukan presidensial, itu awas. Presidensial itu presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Berat memang kalau Indonesia itu sangat berat. Nah, jadi komitmen kebangsaan, kita harus cinta kepada bangsa Indonesia. Islam yang kita galakan, organisasi yang kita tempati itu dalam rangka menegakkan Islam tetapi sekaligus menegakkan komitmen apa? Kebangsaan. Makanya NU Muhammadiyah menempatkan Pancasila itu sebagai rumah bersama. Pancasila itu bukan agama, tetapi pasal yang 5 itu implementasi dari apa? Nilai-nilai agama, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, apa? Keadilan. Itu nilai Al-Qur'an itu. Kemudian kata Kementerian Agama, masyarakat Islam itu masyarakat yang bertoleransi, suku, ras, dan apa? Agama. Kita kalau nggak salah ada 300-an lebih ras, tapi suku itu lebih dari 1.300-an. Warna-warni Indonesia itu. Anda pergi ke mana, Papua, beda kulit, beda rambut, ya. Banyak sekali teman-teman saya di Papua, ada di Wamena, ya. Yang Wamena itu ciri khasnya memang peliharaan yang wajibnya itu babi, gitu. Kalau di kita ayam, di sana apa? Babi. Ya kita hargai mereka karena keyakinan mereka, gitu. Atau di Flores, teman saya juga banyak. Di Ciamis juga banyak teman-teman. Ada orang Flores, NTT. Kalau Anda tinggal di pesantren itu ada, gitu ya. Ada orang Aceh, ada orang Sulawesi, ada orang mana lagi ya itu teh, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan seterusnya. Memang kalau di pesantren agak kelihatan beragam dibanding dengan sekolah biasa. Gitu. Jadi toleransi. Kemudian yang ketiga, masyarakat Islam itu anti kekerasan. Anda harus tergugah kalau ada kekerasan di sekitar Anda, bukan membiarkan. Sekarang itu kalau Anda menyaksikan dan membiarkan terjadinya kekerasan seksual, Anda termasuk yang nanti tersangka. Contoh di Amerika Serikat ya, ada pemerkosaan di kereta dan disaksikan oleh yang lain, itu di kamera, malah di kamera bukan ditolong. Teriak-teriak si perempuannya tapi tetap malah di kamera. Yang kamera itu kemudian yang mendapat hukuman lebih berat daripada yang apa tadi, pemerkosa, pembiaran. Ya kan banyak cara, bisa teriak kek, bisa itu kek, bisa hubungi keamanan dan lain-lain. Nah, kekerasan ya sekarang lagi hot untuk Indonesia itu memerangi kekerasan apa? Seksual. Karena kekerasan seksual ini maha dahsyat di Indonesia ya adik-adik. Dan pelakunya itu sekarang siapa pelaku kekerasan seksual itu? Adalah orang yang terdekat dengan Anda. Di pranikah yang paling banyak melakukan kekerasan seksual adalah calon dari Anda. Gitu. Jadi sangat berbahaya calon Anda itu ya melakukan apa? Kekerasan. Yang kedua, di Indonesia juga banyak sekarang kekerasan seksual yang dilakukan oleh saudara.
Anak perempuan diperkosa oleh ayahnya sendiri. Allahu Akbar kabiro ya. Saya suka canda gitu. Coba cek di sejarah, Fir'aun itu pernah memerkosa anaknya sendiri? Enggak pernah, Pak. Waduh, ini jangan-jangan masyarakat kita sudah lebih jahat dari siapa? Fir'aun gitu. Makanya ngeri. Seorang kakek di wilayah Ciamis itu ada yang melakukan kekerasan terhadap cucunya sendiri, kakak terhadap adiknya sendiri. Jadi memang hati-hati teman-teman ya, yang perempuan ini kalau tidur di kamar sendiri, dibiasakan tertutup, terkunci lah gitu ya. Kalau Anda punya adik laki-laki, ya harus menjaga aurat di depan saudara yang laki-laki, karena ternyata sekarang pelakunya justru yang paling dekat. Nah, yang keempat, masyarakat Islami menurut Kementerian Agama adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Jangan mudah mengucapkan bid'ah, kenbainya salametan, ini sok aya di kampungnya. Nanti Anda menikah salametan, naik ke 4 bulan hamil salametan, insya Allah ya. Terus nanti punya anak lahir salametan. Itu tradisi budaya lokal. Mau cari di literatur Quran dan hadis nggak ada. Nah, tetapi kita menerima, dan itu tidak bertentangan dengan budaya, dengan ajaran Islam gitu. Karena intinya silaturahim dan berdoa gitu. Nah, silaturahim dan berdoa itu ada di dalam Quran itu. Atau Anda muludan, rajaban, ya banyak di kita. Ya kalau cari di Qurannya, hadisnya nggak ada itu. Muludan itu kan perayaan hari ulang tahun. Bahasa lainnya nanti 25 Desember kalau agama kita namanya apa? Natal. Natal mah bahasa Latin, muludan mah bahasa Arab anu disundakeun, muludan. Maulid asalnya gitu. Nah, oleh karena itulah saya kira cukup masih 10 menit lagi ya. Sudah cukup malah ini ya. Nah, itulah kriteria-kriteria masyarakat Islam, dari mulai Quran, apa yang dipraktekkan Rasul, dan bagaimana di Indonesia. Yang 4 ini bagian dari masyarakat Islami. Terima kasih teman-teman Irma, saya kira cukup. Kita lanjutkan untuk dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.